Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa kembali yaitu di mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kali ini kita memasuki pertemuan ketiga teman-teman, yaitu dengan topik pembahasan lingkungan hukum, teknologi, akuntansi, dan juga politik di acara. Dari bidang-bidang ini yaitu selalu berkaitan satu sama lain dalam dunia bisnis internasional atau perdagangan lintas negara gitu ya teman-teman. Oke, harapan dari tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan jenis-jenis utama dari sistem hukum yang dihadapi dalam bisnis internasional. Kemudian mahasiswa juga mampu mendeskripsikan dampak lingkungan, baik itu dari teknologi dan juga segala sesuatu yang baik itu internal ataupun eksternal dalam lingkungan ya. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan dampak lingkungan dari akuntansi, kemudian berbagai contoh resiko politik yang ada dalam dunia bisnis internasional. Oke, yang pertama kita bahas adalah dari aspek hukum ya. Tentunya ketika kita berbicara tentang bisnis ataupun segala hal yang berkaitan dengan perdagangan ya, sistem ekonomi, tidak pernah jauh-jauh gitu ya dari yang namanya aspek hukum, politik, lingkungan gitu kan teman-teman. Nah, ini sama halnya yaitu dalam bisnis internasional atau perdagangan antar negara, itu juga kita harus memperhatikan yang namanya aspek hukum. Bagaimana konseptual dalam hukum itu diberlakukan dalam suatu perdagangan lintas negara, terutama dalam bisnis internasional ini. Seperti halnya yang disampaikan Immanuel Kant ya, bahwasanya hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang ada. Dengan ini kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain, memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi jelas sekali, pastinya teman-teman juga sudah paham apa yang dimaksud dengan hukum. Apa sih artinya hukum itu? Nah, itu kan pasti paham sekali. Nah, kemudian dari Ernest Estras juga menyebutkan bahwasanya hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan juga larangan ya yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati gitu kan oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Jadi tentunya adanya hukum yang berlaku itu atas kesepakatan bersama ya teman-teman. Kenapa dilegalkan seperti ini misalkan, ataupun kenapa hukum seperti ini dilarang, ataupun kenapa hukum ini dibolehkan, ataupun hukum ini wajib untuk diberlakukan. Nah, itu kan atas kesepakatan bersama, dan itu atas dasar semuanya yaitu meyakini dan juga ikut andil gitu dalam pembentukan hukum tersebut. Jadi suatu perusahaan ya dalam suatu negara pasti harus mengikuti hukum yang berlaku pada negara asalnya ataupun negara tersebut. Misalkan kita mau melakukan bisnis ekspor, kita mau ekspor, maka kita harus tahu nih negara tersebut. Makanya sebelumnya di pertemuan sebelumnya yang kemarin sudah kita bahas, kita perlu membahas tentang pasar ataupun tentang bagaimana latar belakang masing-masing negara yang akan menjadi tujuan dari pelaksanaan perdagangan ataupun bisnis internasional itu. Nah, jadi dalam bisnis internasional pasti menghadapi yang namanya hukum yang rumit ataupun kadang tidak sesuai gitu ya antara ekspektasi dan juga realitanya. Dalam hukum tertulis seperti halnya A. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata A itu penafsirannya berbeda. Nah, itu sudah tidak bisa dipungkiri bahwasanya hukum seperti itu. Nah, maka sebagai pelaku bisnis pun harus benar-benar memahami bagaimana pelaksanaan hukum yang berlaku di negara tujuan, sehingga kita tidak salah gitu menafsirkannya ataupun mengartikannya, sehingga dalam pelaksanaan bisnis ataupun perdagangan lintas negara itu bisa berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka perusahaan harus menaati bukan hanya undang-undang negaranya sendiri, tetapi juga undang-undang semua negara tujuan tempat beroperasinya. Karena kita tidak hanya ibaratnya tidak hanya sekedar bertransaksi dengan masyarakat lokal gitu ya, masyarakat domestik atau
di satu negara saja, tetapi beberapa negara, sehingga kita mau tidak mau ya harus bisa memahami bagaimana hukum yang berlaku di negara tujuan tersebut. Hukum negara asal maupun hukum negara tujuan dapat sangat mempengaruhi cara perusahaan internasional menjalankan bisnisnya. Ketika kita tidak bisa ataupun kita tidak mau mematuhi hukum yang berlaku ataupun kebijakan dari pemerintah negara tujuan, ya pasti kita akan rumit dan juga sulit untuk memasuki atau memasukkan produk yang kita hasilkan ke negara tersebut. Nah, karena itu sudah menjadi hal yang baku gitu ya teman-teman, hukum yang sudah diberlakukan gitu. Nah, kemudian bagaimana perbedaan dalam sistem hukum? Nah, di mana pasti berbeda-beda ya karena adanya alasan tertentu, baik itu dari sejarah, budaya, politik, dan juga agama. Misalkan di Indonesia yang mayoritas muslim ya teman-teman, bagaimana hukum di Indonesia misalkan dengan negara yang lainnya itu pun berbeda gitu. Misalkan di Indonesia dilarang gitu minum minuman keras, miras, ataupun narkoba dan lain sebagainya. Belum tentu di negara lain itu dilarang. Bisa ada juga negara yang melegalkannya, jadi berbeda. Nah, tatanan hukum bagaimana peran pengacara, kemudian beban pembuktian, hak atas peninjauan kembali, dan tentu saja undang-undang itu sendiri berbeda gitu dari negara satu dengan negara yang lainnya. Di antaranya yaitu hukum yang berlaku, misalkan adanya hukum Eropa kontinental, kemudian Anglo-Saxon, kemudian hukum adat, hukum agama, dan juga hukum campuran. Mungkin banyak sekali gitu yang diberlakukan di beberapa negara. Misalkan kita perlu mengetahui juga yang namanya hukum Eropa kontinental, yaitu sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia yang pada prinsipnya yaitu hukum sipil diorganisasikan melalui otoritas legal yang tersemat melalui kode-kode tertulis atau daftar lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Di mana hukum sipil ini berasal dari hukum Romawi atau Jerman yang diterapkan di benua Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Jadi segala sesuatu harus tertulis gitu. Misalkan kalau yang sekarang yang sangat sensitif sekali, misalkan dari segi makanan ya teman-teman, kehalalannya. Misalkan di Indonesia segala sesuatu legal halal itu harus tertulis dalam kemasan. Nah, itu BPOM. Nah, jadi harus tertulis BPOM dan juga label halal itu harus tertulis dalam kemasan makanan dan juga minuman. Nah, itu sudah hukum yang berlaku gitu yang ada di Indonesia, sehingga dari negara-negara luar ketika ingin memasukkan produknya ke negara Indonesia maka harus mengikuti peraturan yang ada. Jadi harus tertulis secara lengkap. Nah, seperti halnya di negara yang lainnya. Misalkan perusahaan-perusahaan multinasional ya, seperti halnya mungkin kalau teman-teman dari segi makanan lah, junk food banyak ya, McD gitu kan. Nah, itu kan perusahaan multinasional di mana misalkan di Indonesia itu tidak boleh selain daging ayam ataupun beef ya, daging makanan itu tidak boleh misalkan dari selain hal tersebut gitu, maka tidak boleh juga gitu. Mungkin berbeda McD yang ada di Indonesia dan juga di luar gitu. McD di Indonesia dan juga di Singapura ataupun di negara yang lainnya itu yang dijual dari produknya pun bisa saja berbeda walaupun mereknya sama, tapi varian menunya menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Nah, di Jepang beda, ataupun misalkan di negara yang lainnya yang memang mayoritas penduduknya tidak makan nasi ya, tapi makannya misalkan dari kentang bisa, ataupun bahan baku yang lainnya dari terigu, maka isinya adalah roti gitu. Nah, sedangkan di Indonesia yang terbiasa dengan makanan pokoknya nasi atau pagi ya, maka beras ya, maka ya menu-menunya pun juga harus menyesuaikan yang ada di Indonesia, dan juga tentunya label dari BPOM dan juga halal itu harus tercantum. Hukum Anglo-Saxon yaitu merupakan satu sistem hukum ya teman-teman yang didasarkan keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Nah, di mana sistem hukum ini berasal dari negara Inggris, kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Nah, di mana berasal dari negara Inggris dan diterapkan di banyak negara berbahasa Inggris seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, Wales, dan negara-negara lainnya. Jadi nih, hukum yang berlaku
yang asalnya dari Inggris, kemudian negara yang lainnya juga menyesuaikan. Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan yang melekat di komunitas tertentu, di mana ciri lazim dari hukum adat biasanya berdasarkan hukum tak tertulis. Nah, selain itu, adat yang berada di masyarakat sudah berlaku secara luas, sehingga diterima secara hukum dan juga turut mengatur relasi sosial secara umum. Nah, ini teman-teman, di Indonesia banyak sekali adat dan juga suku ya. Tentunya itu juga berpengaruh terhadap bagaimana hukum ataupun pelaksanaan hukum yang berlaku. Nah, biasanya selain di Indonesia juga banyak di negara-negara yang lain, misalkan Afrika dan juga Kepulauan Pasifik ya, dan juga beberapa negara yang ada di Asia. Di Indonesia saja banyaknya suku, keragaman suku dan juga budaya. Maka dari segi adat istiadat, hukum yang berlaku itu pun juga berbeda. Kita mengenal orang Jawa gitu ya teman-teman. Ada di Jawa dan juga misalkan di luar di Sumatera itu berbeda. Kalau di Jawa mungkin orangnya semuanya lebih aware gitu ya, ibaratnya ada tata krama tersendiri. Nah, cara misalkan bahasanya dalam penyampaiannya mungkin lebih halus gitu, berbeda misalkan, mohon maaf ini bukan berarti yang lainnya. Mungkin di luar Jawa gitu, Sumatera gitu kan memang dari segi logatnya ataupun dari penyampaiannya juga berbeda. Sehingga jangan sampai salah penafsiran, itu hanya di domestik gitu ya, di Indonesia sendiri. Berbeda halnya di negara yang lainnya juga seperti itu. Sehingga penting bagaimana kita memahami hukum yang ada. Kemudian hukum agama, di mana sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Hukum Islam atau hukum syariah adalah sistem hukum yang paling banyak diterapkan sebagai hukum agama yang mengatur kehidupan publik dan juga privat masyarakat. Yang paling banyak ditemukan di mana? Negara di benua Afrika. Misalkan Maroko, Libya, Sudan, Timur Tengah, Arab Saudi, Iran, Asia Tengah, Asia Selatan, Afghanistan, dan juga Pakistan, Asia Tenggara, Brunei Darussalam, dan juga diterapkan di negara-negara dengan masyarakat mayoritas Muslim. Jadi mungkin kalau negara dengan penduduk mayoritas Muslim, hukum agama ini sangat melekat ya teman-teman, seperti halnya tadi, walaupun masyarakat ataupun konsumennya bukan hanya seorang Muslim, tetapi wajib bagaimana agar makanan dan juga minuman yang dikonsumsi itu semuanya mendapatkan sertifikat selain BPOM dan juga harus memiliki sertifikat legal halal gitu. Jadi itu penting sekali. Maka ketika produsen ya ataupun pelaku pasar gitu menjual produk yang memang benar-benar tidak halal, maka dia harus menyampaikan bahwa saya itu non halal gitu. Dan juga harus disertakan secara terang-menerang ya, dalam artian harus jelas ada gambarnya, misalkan tidak halal ataupun tidak baik untuk dikonsumsi, atau setidaknya dalam komposisinya gitu ya teman-teman. Nah, ini diantaranya tadi dari hukum-hukum yang ada. Selain itu ada juga hukum campuran yang merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum yang ada ya, yang telah dipaparkan tadi sebelumnya, di mana dikenal dengan sebutan hukum pluralistik. Ya, jadi menggabungkan keseluruhan hukum yang ada, baik itu dari hukum sipil, hukum adat tadi, hukum agama, maka hukum campuran ini kerap ditemukan di negara bekas jajahan yang selepas kemerdekaannya masih mempertahankan beberapa elemen hukum kolonial dan menyesuaikan dengan konteks masyarakat saat itu. Misalkan Indonesia pernah dijajah Belanda. Belanda meninggalkan sejarah apa? Nah, pernah kan memberikan mengeluarkan suatu hukum tertentu yang memang diadopsi dan juga itu bisa bermanfaat bagi Indonesia, maka itu juga bisa diberlakukan. Nah, selain itu juga ditemukan di negara bagian Lusinia yang menggabungkan antara civil law dan common law, kemudian juga Afghanistan yang mencampurkan antara hukum sipil, hukum adat, dan aturan syariah atau hukum agama tadi. Itu teman-teman, tadi dari segi hukum setidaknya teman-teman tahu bahwasanya keberagaman hukum yang ada itu juga harus dipatuhi, dan masing-masing negara memberlakukan hukum yang berlaku tentunya ada alasan tertentu gitu ya. Misalkan dari latar belakang karena mayoritas, kenapa memberlakukan hukum agama? Karena mayoritas penduduknya juga memiliki agama.
yang beragam. Nah, kemudian kenapa memberlakukan hukum adat karena banyaknya suku ataupun dan lainnya. Jadi ada alasan tertentu dengan kesepakatan tertentu sehingga hukum itu diberlakukan di suatu negara. Dan agar pelaksanaan bisnis itu bisa terjalin dengan baik sehingga kita harus bisa memahami hukum-hukum yang ada. Selanjutnya perbedaan kodifikasi dengan unifikasi hukum ini sekadar pengetahuan ya teman-teman, bahwasanya ada yang namanya kodifikasi hukum, yaitu pembukaan hukum dalam satu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama, baik melalui peraturan memuat asas-asas hukum yang berlaku untuk satu area hukum. Jadi mungkin ini ranahnya orang hukum yang lebih paham ya. Contohnya ada hukum pidana, kemudian hukum perdata gitu ya, yang hukum dagang gitu. Jadi semuanya dibukukan, ketika ada sengketa ataupun ada kesalahpahaman bisa dibuka pasal berapa dan lain sebagainya. Kemudian unifikasi hukum, yaitu penyatuan hukum yang berlaku secara rasional, nasional, atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional, yaitu contohnya undang-undang perkawinan, di mana setiap wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam hal perkawinan, sehingga dibuatlah hukum undang-undang perkawinan. Nah, jadi kedua hukum ini yaitu maka harus kita pahami juga bahwasanya dalam undang-undang perdagangan bagaimana perdata, pidana, nah dan lain sebagainya. Hukum birokratis, hukum-hukum negara tempat bisnis internasional dijalankan memegang peran utama dalam menciptakan peluang-peluang yang tersedia bagi perusahaan. Beberapa di antara hukum ini terutama dirancang untuk mengatur lingkungan ekonomi dan juga negeri ya, sehingga ini sangat mempengaruhi bagaimana pelaksanaan operasional bisnis dan juga kegiatan bisnis antar wilayah. Nah, kemudian bagaimana isinya apa saja, banyak sekali ya, sesuai undang-undang bagaimana dalam pelaksanaan rekrutmen, kompensasi, hubungan kerja, jadi internal dan juga eksternal. Jadi birokrasi ini sangat penting, terutama bagi suatu organisasi besar ya yang memiliki kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder gitu. Jadi semuanya harus tertulis dan juga harus dipahami bersama. Misalkan adanya pembagian dividen, maka semuanya harus tertulis gitu. Kemudian ada rapat kerja, rapat umum pemegang saham dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya hukum langsung juga mempengaruhi bagaimana transaksi bisnis, seperti halnya yang saya sampaikan. Setelah kita paham dari hukum-hukum yang berlaku teman-teman, sehingga kita bisa memahami tentang bagaimana teknis pelaksanaan agar dalam membuat produk ataupun menyampaikan produk ke suatu negara yang lainnya, nah maka harus mengetahui dan juga nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, suatu negara tentunya ya pasti harapannya ingin mengajak kolaborasi dengan negara yang lain, yaitu saling mensupport entah itu dari segi bahan baku ataupun bahan jadi gitu ya, dimana untuk mengubah kebijakan yang tidak diinginkan dengan menerapkan sanksi. Adanya hukum tadi pastinya ada reward dan juga punishment ya, larangan perdagangan dengan negara tersebut. Sanksi dapat mengambil berbagai bentuk ya, berbagai bentuk sanksi yang ada seperti yang biasa terjadi dalam pelaksanaan bisnis internasional atau transaksi perdagangan internasional itu apa saja di antaranya. Larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan pemberlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang negara tersebut, dan penolakan pinjaman baru. Jadi teman-teman mungkin tidak asing juga ya yang namanya boikot gitu ya teman-teman. Itu adalah termasuk tindakan di mana kita agar masyarakat itu paham dan juga meminimalisir transaksi dari pembelian produk tersebut. Ini teman-teman, jadi suatu negara boleh saja gitu untuk memboikot ataupun melarang akses sama sekali dari negara tertentu, misalkan negara yang sedang mengalami perang ataupun yang sering melakukan diskriminasi dengan negara yang lainnya, selalu mengambil sumber dayanya dan juga banyak tindakan kriminal ataupun negatif kepada negara yang lainnya, maka bisa saja itu memberlakukan larangan akses. Kemudian embargo, sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu pun juga dapat diterapkan gitu dengan negara-negara yang bertindak serentak atau sendiri-sendiri. Contohnya PBB mengembargo
semua perdagangan dengan Irak gitu ya, setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 90. Jadi banyak sekali karena kita dalam suatu negara itu di bawah wewenang suatu asosiasi atau organisasi. Seperti hanya kemarin ada NAFTA, kemudian asosiasi yang lain PBB gitu ya, Persatuan Bangsa-Bangsa yang menjaga kerukunan antar negara. Indonesia juga pernah dijatuhin sanksi ya berupa embargo militer oleh Amerika Serikat sepanjang 1995 sampai dengan 2005. Setelah dianggap otoritas Indonesia melanggar hak asasi manusia dengan menempati di Mustan di Dili ya, Timur ya atau Timur Leste pada tahun 91. Jadi banyak sekali alasan kenapa bisa saja hukum itu berlaku ya, dan juga larangan-larangan yang diberlakukan. Hukum yang ditujukan ke perusahaan-perusahaan asing ya, ketika pemerintah memperoleh kekuasaan ya, mereka memilih untuk memindahkan kepemilikan sumber daya sektor swasta ke sektor pemerintah tentu ya. Makanya di Indonesia pun ada yang namanya Badan Usaha Milik Negara, BUMN, BUMD, dan juga sektor swasta. Suatu proses yang dikenal dengan nasionalisasi ya. Yang paling rentan terhadap tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan. Industri pada modal seperti baja, kimia, dan penyulingan minyak. Apabila pemerintah negara tujuan memberikan ganti rugi kepada pemilik swasta atas kerugian mereka, pengalihan tersebut dinamai ekspropriasi atau pengambil alihan ya. Nah, kemudian apabila negara tujuan tersebut tidak memberi ganti rugi, pengalihan tersebut dinamakan konfiskasi atau penyitaan. Nah, jadi banyak sekali mungkin kata-kata asing ya teman-teman dalam istilah-istilah bisnis internasional yang perlu kita pahami dan juga kita identifikasi bersama. Indonesia pernah melakukan proses nasionalisasi di Javas Bank ya pada tanggal 1 Juli 1953 dan telah memperlakukan UU Pokok Bank Indonesia, sehingga sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia memiliki bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Nah, pemerintah pun menunjuk Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi di Indonesia. Jadi jelas sekali ya, mungkin yang berawal kalau dulu bank sentralnya ada BNI ya kalau teman-teman, Bank Negara Indonesia ya. Jadi Bank BNI itu dulu sebagai salah satu dari bank sentral ataupun pusat untuk sirkulasi keuangan negara Indonesia gitu. Kemudian setelah merdeka ya, kemudian diperlukan bank yang independen gitu, dalam artian memang di bawah wewenang dari pemerintah dan sebagai pusat untuk sirkulasi keuangan negara, maka dibentuklah yang namanya Bank Indonesia. Nah, ini kemudian dampak perusahaan multinasional terhadap negara tujuan, bagaimana kita mengenal yang namanya dampak ekonomi dan juga politik, itu saling berkaitan tentunya ya teman-teman. Misalkan seperti hanya sekarang banyak berita yang selalu ini ya terpampang nyata gitu ya, bagaimana tentang perkembangan ekonomi yang semakin rumit, carut marut. Nah, kemudian didukung dengan politik yang belum stabil juga, sehingga perekonomian di tahun ini mungkin belum bisa diprediksi apakah akan semakin membaik, dan saat ini kita masih terus was-was begitu ya. Perusahaan-perusahaan multinasional mempengaruhi setiap perekonomian lokal di mana perusahaan tersebut bersaing dan beroperasi. Kemudian banyak di antara dampak tersebut yang bersifat positif dan juga negatif. Perusahaan multinasional juga membayar pajak yang akan menguntungkan perekonomian lokal dan membantu meningkatkan jasa pendidikan, transportasi, dan juga pelayanan kota lainnya. Dampak budayanya bagaimana? Perusahaan multinasional ini mempunyai pengaruh besar terhadap budaya yang menjadi tempatnya beroperasi. Ketika perusahaan ini menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk dan jasa baru yang sebelumnya tidak tersedia masyarakat dalam budaya negara tujuan tersebut, mengembangkan norma, standar, dan perilaku yang baru. Nah, tentunya segala sesuatu pastinya ya teman-teman ada dampak positif dan juga negatifnya, tergantung bagaimana perspektif kita memandang dan juga bisa memanfaatkannya. Misalkan McD gitu ya. Nah, ini kan dari perusahaan luar ya, kemudian membangun franchise yang ada di Indonesia. Indofood memang aslinya dari Indonesia, tetapi sudah membuka cabang di negara yang lain. KFC dari luar, kemudian franchise juga ada di Indonesia, sehingga
teman-teman jangan sampai tertukar gitu, mana yang perusahaan yang memang asli dari Indonesia walaupun skala multinasional dan mana yang dari luar, sehingga kita bagaimana bisa mencintai produk dalam negeri kalau kita tidak paham mana yang termasuk perusahaan nasional, perusahaan domestik atau lokal tetapi skala multinasional. Nah, sengketa dalam perdagangan internasional sangat sering terjadi. Nah, diantaranya yaitu biasanya 4 yang harus diselesaikan: hukum negara mana yang berlaku, mana yang menjadi patokannya, kemudian di negara mana seharusnya persoalan tersebut diselesaikan, teknik mana yang seharusnya digunakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi dari World Trade Organization (WTO), organisasi skala internasional ini merupakan salah satu forum untuk penyelesaian atas terjadinya sengketa ataupun hal-hal yang saling merugikan dan juga tidak menguntungkan. Kemudian bagaimana selanjutnya setelah kita paham bagaimana pemberlakuan hukum yang ada di negara tujuan, selanjutnya adalah lingkungan teknologi. Bagaimana sekarang teknologi itu semuanya harus menggunakan teknologi ya teman-teman, maka kita pun juga harus bisa memanfaatkan dengan baik, terutama dalam dunia digital seperti halnya saat ini. Ketika kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka perusahaan pun juga bisa runtuh dengan sendirinya gitu ya, terbelakang dengan tanpa adanya teknologi. Dimensi penting lainnya satu negara adalah lingkungan teknologi, di mana termasuk fondasi utama juga ya dalam sumber daya. Mungkin dalam artian teknologi di sini tidak bisa menggantikan manusia, tetapi harus berjalan beriringan. Jadi pemanfaatan teknologi dengan dukungan manusia yang ada. Jadi bukan berarti kemudian perusahaan semua mengadopsi teknologi tanpa memperlakukan manusia, tetap manusia harus ada sebagai tenaga murninya ya, dalam artian kita juga agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi perusahaan-perusahaan. Nah, jangan sampai dengan adanya teknologi malah mengurangi ataupun menciptakan pengangguran. Jika kita lihat di negara Cina banyak, contohnya di negara Cina membangun jalur kereta cepat sepanjang 600 km dibantu perusahaan dari Prancis yang dalam pengerjaannya semua tenaga kerja Cina yang bekerja dalam proyek itu adalah S1 yang dipekerjakan sebagai pekerja kasar. Tapi S1 itu dalam artian biar mereka bisa belajar gitu. Jadi ketika sudah paham, maka negara Cina itu bisa membuat sendiri gitu tanpa bantuan dari negara yang lain. Di Indonesia juga seperti itu. Jadi bukan berarti kemudian sudah lulus S1, wah saya masa kerja gitu sebagai pekerja kasar gitu kan. Nah, yang tidak layak gitu. Nah, kita harus bisa mengambil sisi positif yang lainnya. Apa tujuan kenapa memberlakukan seperti ini? Nah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari lingkungan akuntansi, perlu juga gitu dari aspek keuangan juga kita pahami di mana satu perusahaan mulai terlibat dalam akuntansi internasional dan skala internasional juga kita harus memahami bagaimana transaksi pertukaran keuangan gitu, di mana ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan mulai saat perusahaan penjual domestik mendapat order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Nah, maka transaksi pun juga dalam skala internasional gitu ya, maka harus memahami bagaimana untuk sekarang kalau untuk perdagangan dalam transaksi pembayaran kan bisa via digital ya teman-teman. Kalau dulu kan harus berupa cek, kemudian baru di kurs ya, ataupun di ibaratnya ditafsirkan dalam kurs yang ada di negara. Nah, sekarang sudah semakin simpel dan juga mudah gitu. Bagaimana perbedaan sistem akuntansi di beberapa negara? Pastinya beragam ya. Yang membedakannya yaitu sumber pendanaannya, sistem hukum, perpajakan, profesi akuntan, inflasi, teori akuntansi kejadian masa lalu. Jadi harus dipahami juga kurs sekarang yang diperlukan yang mana. Mungkin di banyak negara masih menggunakan standarnya dari USD ya, tapi sekarang USD sedang mengalami krisis gitu, ibaratnya semakin turun gitu, sehingga apakah standarnya nantinya masih diberlakukan yaitu USD dan lain sebagainya. Kemudian pentingnya akuntansi internasional yaitu untuk apa? Pasti berkaitan dengan pertumbuhan dari operasi perusahaan multinasional, inovasi keuangan,
kompetisi global, merger dan juga akuisisi lintas batas negara. Jadi penting sekali dalam suatu perusahaan juga harus ada orang yang paham tentang bagaimana transaksi keuangan. Jangan sampai hanya sekedar wah produk saya sudah bisa ekspor gitu kan ke luar negeri, ke mancanegara misalkan. Tapi apakah harganya itu bisa bersaing gitu di negara-negara yang lainnya? Apakah hanya malah merugikan dan lain sebagainya? Di Indonesia dijual misalkan 10 juta gitu, di luar seharusnya bisa mendapatkan lebih karena cost-nya lebih tinggi gitu. Nah, maka harus diperhatikan kenapa dari segi akuntansi ataupun keuangan ini pun juga dibahas dalam pelaksanaan bisnis internasional gitu ya. Kemudian selanjutnya pentingnya memahami akuntansi internasional atau internasionalisasi pasar modal juga berkaitan dengan bagaimana berinvestasi dalam skala internasional. Misalkan kita sudah memiliki perusahaan besar gitu, maka kan semuanya akan dipasarkan di bursa efek internasional, dan itu para investor tidak hanya dari domestik ataupun skala nasional saja, tetapi juga dari berbagai negara. Nah, itu. Kemudian untuk yang terakhir terkait dengan lingkungan politik, nah tentu saja lingkungan politik ini sangat mempengaruhi dalam dunia bisnis gitu ya. Politik kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan, ya. Kemudian juga kegiatan bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan umum yang mengatur kehidupan. Bagian penting setiap keputusan bisnis adalah menilai lingkungan politik di mana suatu perusahaan menjalankan usaha. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang disahkan setiap tingkat pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pengoperasian suatu perusahaan di negara tujuan tersebut. Jadi jelas sekali. Terkadang dari sekarang sedang ada pemilihan presiden baru. Nah, itu saja dalam dunia bisnis juga pasti akan ada gejolak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali, walaupun kita bukan dari orang-orang politik, tapi juga harus paham. Dalam pelaksanaan bisnis pun juga harus berkaitan tadi dari segi hukum, kemudian dari lingkungan, akuntansi.